Polemik tentang pengakuan Aryo Kiswinar Teguh merupakan anak dari Mario Teguh sepertinya mulai menyentuh pihak lain. Sebagai pihak yang mewawancarai Kiswinar dalam acara Hitam Putih di Trans 7 beberapa waktu lalu, sang pembawa acara Deddy Corbuzier dikabarkan disomasi oleh kubu motivator kenamaan tersebut. Ditemui di studio Trans TV kemarin, Deddy sebagai host mengaku bingung dan tak habis pikir mengapa ia menjadi sasaran somasi seperti yang ramai diberitakan beberapa hari ini. Tujuannya menanggapi berita yang beredar. Kalau tidak ada berita beredar, saya tidak akan memposting jawaban. Kenapa saya postingnya di sosial media? Karena beritanya beredar tanpa saya ketahui. Kan beliau seorang motivator yang luar biasa. Yang kata-katanya adalah menyelesaikan segala sesuatu dengan baik, gitu ya. Nah, kalau tiba-tiba ada somasi dan sebagainya ke saya juga nggak ngerti. Maksudnya begini. Saya kan di sini sebagai host, kan di situ kan dibilang bahwa mengundang anaknya bukan, jadi bingung saya mengundang Kiswinarnya. Ya, saya jadi bingung, nanti salah saya ngomong mengundang Kiswinar tanpa izin persetujuan. Lah kalau bukan anaknya kenapa harus persetujuan, saya bingung gitu jadinya. Dan kan bukankah kata beliau bahwa Kiswinar ini sudah bapak-bapak. Jadi jangan begini-gini. Lah kalau udah bapak-bapak kenapa saya harus minta izin bapaknya lagi? Kan nggak masuk akal kan buat saya kan. Nah, kan di sini kan saya undang sebagai narasumber. Apapun yang dikatakan beliau adalah narasumber. Apa bedanya dengan teman-teman media bertanya kan narasumber gitu kan. Bukan salah kalian dong kalau narasumbernya ini. Kecuali saya potong, saya edit, saya buang. Ini live. Nggak ada yang dipotong, nggak ada yang diedit. Nah. Merujuk pada pemberitaan sejumlah media, Deddy mengaku dirinya dianggap tidak melakukan prinsip dua sisi dalam menampilkan narasumber yang masalahnya diangkat. Deddy dinilai tak memberikan hak jawab kepada pihak Mario Teguh, sehingga publik dianggap langsung mempercayai isi pemberitaan Kiswinar yang menyudutkan Mario Teguh. Menanggapi dugaan ini, Deddy justru beranggapan tim kreatif acara yang ia bawakan sudah berusaha menghubungi tim Mario Teguh sedapat mungkin. Hanya saja hingga deadline acara tiba, tak juga dapat terhubungi. Terus kan saya juga nggak ngerti, tiba-tiba keluar bahwa beliau mensomasi dan minta hak untuk jawab. Loh, kreatif saya sudah mencoba untuk menghubungi beliau lewat orang-orangnya dan semuanya tidak ada yang tembus. Entah tidak dijawab atau tidak dibalas. Itu sudah dari minggu lalu gitu. Jadi kalau tidak diberikan hak, silakan tanya dengan kreatif saya, karena kreatif saya sudah mencoba untuk menghubungi beliau. Kita juga nggak mau satu sisi kok. Habis mengundang ini, kita akan mengundang sisi yang lain, gitu. Jadi biar seimbang. Tapi karena tidak ada jawaban dan tidak ada apa, ya sudah kita diam-diam saja. Kan tiba-tiba beliau di TV lain menjawab kan. Nah, berarti kan udah ada hak jawab juga kan yang sudah diberikan. Dan saya rasa beliau kalau mau hak jawab nggak usah ke saya, tapi ke media juga bisa hak jawab, gitu ya. Mengingat polemik ini menjadi pembicaraan publik, Deddy mempersilahkan kepada Mario Teguh untuk bisa datang ke acara yang ia bawakan. Deddy berjanji akan mempertemukan antara Mario Teguh dengan Kiswinar yang tengah mencari pengakuan sosok Mario Teguh sebagai ayahnya. Kalau memang benar-benar seorang motivator yang luar biasa, saya mengagumi beliau loh. Saya sampai ikut gaya rambutnya segala kan. Nah, alangkah baiknya kalau diselesaikan secara baik-baik. Tapi yang mau diselesaikan apa juga saya nggak tahu. Karena saya tidak pernah mengatai beliau, saya tidak pernah ngomong kasar, ngomong tidak benar. Yang saya tunjukkan di TV adalah pengakuan seseorang yang bernama Kiswinar. Dan itu bukan saya doang, dari media sudah lama, dari tempat lain sudah lama. Lah kenapa saya yang diserang? Kenapa ke saya gitu ya? Mungkin butuh panggung. Gitu. Saya nggak tahu kan? Mungkin butuh panggung kali gitu ya. Makanya itulah jawaban saya gitu. Loh, saya disomasi apa ya? Saya melihat ini sebuah Sri-Mulyani, saya disomasi apa? Mau apa? Mau dipenjara saya? Ya nggak apa-apa saya masuk penjara. Masukin aja saya ke penjara. Kalau saya masuk penjara gara-gara itu, coba masyarakat apa? Hukuman yang paling berat adalah hukuman sosial. Bukan hukuman penjara. Hukuman penjara 3 bulan. Ganti rugi, bayar, selesai. Tapi menurut saya langkah yang dilakukan, ini malah merusak nama baik sendiri gitu loh. Masa seorang motivator mensomasi orang karena
Karena apa? Saya nggak tahu karena apa masalahnya. Karena kata-kata saya yang salah. Salahnya di mana? Karena saya mengundang tidak dua sisi. Nah, saya udah mencoba ngundang. Karena saya mengundang, yang ngundang juga bukan saya. Ya kan lucu kan? Mengaku kecewa dengan somasi yang ia nilai salah alamat, mentalis ini justru mewacanakan cara lain untuk meredam kekisruhan antara Kiswinar dengan Mario Teguh. Menurut Dedi, salah satu alat uji untuk mengklarifikasi tautan hubungan sedarah di era modern tidak lain dengan menjalani tes DNA. Untuk tujuan ini, Dedi pribadi siap memfasilitasinya. Masalah tes DNA, ini kan ribut. Yang satu mau tes DNA, yang satu begini, yang satu begini. Nah tiba-tiba saya kecemplung. Saya disalahin, prosesnya mau anaknya, mau bukan anaknya, mau teman, wah saya nggak peduli gitu loh. Bukan hidup saya itu, saya hanya mengerjakan tugas saya sebagai host gitu. Nah kalau ribut tes DNA, ya udah gue bayarin tes DNA, mau boleh, ayo gitu. Mau kemana tes DNA-nya saya bayarin. Saya bukan mau ikut campur urusan keluarga loh ya, tapi karena saya tiba-tiba dicemplungin gitu. Nah kalau ada orang-orang bilang, kenapa Mas Dedi ikut-ikutan masalah keluarga orang lain dan sebagainya. Loh saya ini host talk show, kerja saya, tugas saya adalah begitu gitu loh. Ya nggak bisa disamakan dong. It's just doesn't make sense. Mengingat Mario Teguh adalah sosok kenamaan di bidangnya saat ini, Dedi berharap agar yang bersangkutan dapat memanfaatkan jalan penyelesaian secara baik-baik dan bijak. Dedi berharap mereka bisa dipertemukan di dalam wadah media acara masing-masing daripada memilih cara menyelesaikan di meja hukum. Ini tunjukkanlah bahwa beliau itu memang seseorang yang bijak, yang super, yang luar biasa, yang sayang keluarga, yang tahu mengatasi masalah. Ya tunjukkanlah, ayo ketemu. Ya kan, masa ketemu harus disomasi? Orang nomor telepon manajer saya ada kok di Instagram gitu kan. Saya mau datang, mau makan di mana? Ayo gitu. Atau mau datang ke acara talkshow saya undang acara talkshow saya untuk bicara. Kalau dia mau membeberkan semuanya, mau ngomong apa semuanya silahkan. Saya mau diundang ke acara beliau juga, ayo. Masa ketemunya di kantor polisi? Emang bikin SIM? Tak cuma memposting video kehamilannya saja, Andin juga memposting serangkaian foto yang menggambarkan acara tasyakuran 4 bulan kehamilannya. Setidaknya terdapat 4 buah foto yang Andin posting di media sosialnya terkait acara 4 bulan kehamilannya yang telah ia gelar bersama IP suaminya. Pada foto pertama, Andin memberi caption, "Last month, all these beautiful things for our tasyakuran 4 bulanan." Pada foto kedua, Andin menuliskan caption, "Bulan lalu, tasyakuran 4 bulanan bersama seluruh keluarga dan sahabat." Di foto ketiga yang memperlihatkan Andin sedang berdua dengan IP, Andin menuliskan caption, "Tasyakuran 4 bulanan bulan lalu, check out." Dan di foto keempat yang juga memperlihatkan Andin bersama IP, Andin menuliskan caption dengan bahasa Inggris, "So this is gonna be an exciting chapter for us, isn't it?" Yang artinya kira-kira seperti ini. Jadi, ini akan menjadi bab yang menarik bagi kita, bukan? Andin dan IP dikenal memang gemar mengabadikan setiap momen rumah tangganya melalui mata kamera. Seperti berlibur atau melewati jalan-jalan bersama ke sebuah tempat, setidaknya juga selalu mereka rekam untuk mempertegas bahwa keduanya begitu bahagia dalam menjalani biduk pernikahan mereka. Ya, itu semua mereka akui pula sebagai perekat sebuah hubungan dalam rumah tangga. Momennya itu akan kita rasakan kalau misalnya kita akan nanti udah tua ya. Ya udah beberapa tahun lagi. Contohnya kayak gitu. kemarin kita sempat kehilangan satu hard disk, itu isinya banyak banget liburan kita kayak ke Ambon, terus ke Flores. Itu serem banget kayak yang sedih banget. Pertama serem karena takut ditemukan orang, tapi juga sedih karena kita udah kehilangan foto itu gitu. Ya, begitulah cara Andin dan IP saat mengumumkan kehamilan, juga bagaimana mereka mengabadikan setiap momen melalui kamera. Dan terkait kehamilan Andin yang pertama kalinya, Irfan suami Andin sempat menyatakan jika istrinya termasuk wanita yang mudah lelah ketika melakukan setiap kegiatan.
Dan sebagai suami, Irfan pun tahu persis apa yang harus ia lakukan agar Andin bisa memiliki semangatnya kembali. Sepertinya suamiku tahu betul bahwa dia ini mood booster aku. Aku kan orangnya gampang, apalagi kalau kerjanya sampai tengah-tengah malam kayak gini kan, pasti ada aja udah badannya nggak enak, kayak aduh lama banget sih, kayak ya pokoknya ada rasa-rasa kayak gitu. Jadi dia pun juga hari ini kan juga udah kerja seharian, tapi dia tahu kalau dia nyamperin aku tuh pasti aku ada sedikit wah pencerahan gitu. Jadi dia tahu betul seperti paling itu. nggak mencoba ya. Sebenarnya kalau lagi bisa sih nemenin, kalau lagi kerjanya lagi nggak penuh nemenin.